didukung oleh Selamat petang, saudara. Pemerintah saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana kerusakan lingkungan yang memberi andil pada parahnya bencana banjir di Sumatera. Apakah pertanggungjawaban pemerintah ini dirasa cukup atau masyarakat bisa menuntut pemerintah dan meminta ganti rugi lewat mekanisme class action? Dan di Sapa Indonesia Malam yang juga jadi sorotan saudara, mobil pengantar makanan bergizi gratis menabrak sejumlah siswa sekolah dasar di Jakarta Utara. Badan Gizi Nasional berjanji akan mengevaluasi SOP pengantaran menu. Seperti apa evaluasinya? Dua informasi utama ini bersama sorotan lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam bersama saya Sister Tarigan. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Sebuah mobil pengantar makanan bergizi gratis menabrak belasan siswa SDN Kalibaru 01 Jakarta pagi tadi. Dari pengakuan sopir, mobil awalnya hendak diparkir di depan gerbang sekolah. Namun saat sedang parkir, mobil tiba-tiba melaju menabrak gerbang sekolah serta sejumlah murid dan guru yang sedang berkegiatan literasi sekolah di lapangan. Sopir mengaku sudah berusaha menginjak rem, namun mobil tidak berhasil berhenti. Kini sopir sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk jalani pemeriksaan. Masuk ke kelas saya turun nggak salah. Ya, itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah, banyak itu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur Kak, itu mobilnya Kak. Iya, makanya pada saya kemarin itu nggak dapat. Nah, di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya parkir di situ udah berhenti. Saya juga jadi ada orang sini. Enggak nyangkut nggak kaki sampean gelas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut bus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir. Mau parkir. Oh, di Mau depan. parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya Naik. Apa biasanya kan parkir di depan gerbang gitu Pak, karena upacara udah biasa sih gitu kan. Nah, upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mau berhenti gitu Pak, gas Pak. naik dong ke atas. Iya. Enggak rem tangan. Nggak kepikiran Panik ya Iya, sama panik. Polisi sudah melakukan olah TKP guna mencari penyebab pasti mobil pengantar MBG menabrak sejumlah murid SDN Kalibaru 01. Polisi memeriksa kendaraan termasuk sistem pengereman dan kecepatan kendaraan. Menurut Kepala Satlantas Polres Jakarta Utara, sebelum kecelakaan, mobil terlihat memutar area jalan menuju sekolah. Kemudian tiba-tiba melaju kencang hingga menabrak pagar sekolah yang sudah tertutup. Kecepatan juga masih diselidiki ya untuk kecepatan kendaraan, mengingat memang menurut informasi yang melihat di CCTV, untuk kendaraan ini sempat kelewatan ya dari gerbang sekolah, lalu berputar balik, kemudian masuk ke dalam sekolah, sempat menabrak pagar terlebih dahulu, lalu mengenai siswa-siswa yang ada di dalam lapangan sekolah. Imbas kecelakaan di SDN 01 Kalibaru, pihak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar untuk sementara waktu. Sekolah juga memastikan jika pengemudi mobil pengantar MBG bukanlah pengemudi mobil yang biasanya melakukan pengantaran. Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Ketika
kejadian apakah sempat juga berkomunikasi dengan pengemudi? Enggak. Langsung mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak. Sama kami menunggu instruksi dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim PMI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing. Cuma kami masih menunggu dari dinas. Apakah besok kita masuk atau enggak, kita nggak tahu. Pagi ceria di SDN Kalibaru 01 Cilincing seketika berubah mencekam. Mobil yang dinanti sekolah datang, namun langsung menghajar pagar. Belasan siswa dan seorang guru ikut ditabrak dan menjadi korban. Akibat kejadian ini, korban segera dibawa ke Rumah Sakit Cilincing dan Koja untuk mendapat perawatan. Ada yang masih kabar tetangga katanya SD 01 dan Jalan MBG nabrak murid-murid. Jadi saya sebagai tante ke sekolahan untuk melihat ponakan, ternyata ponakan saya korban juga. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Tadi udah di Rosen, cuma alhamdulillah nggak apa-apa, baik, cuma luka sedikit doang di kaki. Dan nunggu proses mau pulang dari gubernur. Dan kita jam sekian. Apa yang luka, Bu? Kaki. Patah atau gimana? Enggak, nggak apa-apa, cuma sedikit doang. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bilang, sudah ada standar operasional prosedur terkait kendaraan pengantar MBG. BGN juga akan mengevaluasi soal sopir cadangan. Di dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih supir cadangan yang kualifikasinya sama. Lebih lanjut soal pengiriman MBG ke SDN Kalibaru 01, BGN akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. BGN tak ingin menimbulkan trauma di kalangan siswa. Nanti kami akan cek dengan SPPG dan saya juga akan koordinasi dengan sekolah apakah sekolah sementara masih menerima atau tidak, karena ini sangat terkait dengan trauma yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita paksakan dan anak-anak takutnya trauma. Jadi kita coba cek nanti dengan termasuk sekolah. Saya akan ke sana sekarang. Setidaknya 19 siswa dan seorang guru terluka dalam peristiwa ini. 4 orang siswa terluka cukup parah, ada yang harus menjalani operasi hingga mendapat perawatan di ruang perawatan intensif. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi terkini korban kecelakaan mobil pembawa MBG di SDN Kalibaru 01 Cilincing? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Roy Ilman. Niko, saat ini seperti apa perkembangan terkini? Jumlah korban berapa orang yang dirawat? Berapa orang korban yang sudah boleh pulang? Ya, berdasarkan keterangan dari Polda Metro Jaya, Friska dan juga saudara, ada sekitar 20 orang yang menjadi korban dalam insiden mobil makan bergizi gratis ini menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara. Untuk perawatan para korban ini dibagi menjadi 2 rumah sakit. Di antaranya adalah Rumah Sakit Cilincing dan juga Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, tempat saya melaporkan saat ini. Untuk sementara, di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara ini ada sekitar 6 orang yang dirawat. Terdiri dari 5 orang siswa dan juga 1 orang guru. 1 orang guru tersebut menderita patah tulang dan saat ini mendapatkan perawatan intensif, sementara ada 2 siswa ini mengalami luka berat dan harus menjalani operasi. Dan sementara sisanya ini masih melakukan rawat jalan dan juga dilakukan observasi. Untuk sementara tadi ada tinjauan dari beberapa tokoh, Friska dan juga saudara, diantaranya ini ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga ada Kepala BGN Dadan Hindayana dan ada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang melakukan
peninjauan dan juga menjenguk para korban yang dirawat di Rumah Sakit Koja. Ada beberapa statement yang dilayangkan oleh Kepala BGN dan juga Wakil Gubernur Rano Karno. Di antaranya ini adalah kalau misalnya dari Wakil Gubernur Rano Karno ini meminta rumah sakit untuk melakukan pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para korban dan juga memastikan korban ini benar-benar pulih termasuk setelah dilakukan perawatan di rumah sakit. Untuk sementara terkait dengan pernyataan dari Kepala BGN Dadan Hindayana pasca menjenguk para korban tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, intinya Badan Gizi Nasional nanti akan melakukan evaluasi terkait dengan perekrutan pegawai termasuk perekrutan sopir di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Dan juga meminta Kepala SPPG ini melakukan pemilihan atau keputusan secara cermat untuk melakukan penggantian pegawai, termasuk sopir yang tadi menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru ini merupakan sopir pengganti. Dan juga Dadan memastikan bahwa sopir tersebut ini memiliki SIM dan menggantikan sopir sebelumnya yang sedang sakit. Dan juga BGN juga memastikan sopir tersebut ini adalah pegawai dari SPPG Walang Sari dan juga memiliki surat izin mengemudi. Dan termasuk BGN ini juga meminta Kepala SPPG ini melakukan pengecekan dan juga pemeriksaan mobil-mobil operasional untuk mengantarkan makanan bergizi gratis kepada sekolah-sekolah sebelum dibagikan, termasuk diantaranya mobil dan juga sopir ini harus dalam keadaan optimal sebelum mengantarkan makanan bergizi gratis. Untuk sementara dari Rumah Sakit Koja demikian, Priska. 20 terluka dan saat ini juga penyelidikan terhadap sopir yang membawa mobil yang berisi MBG ini terus diselidiki oleh polisi. Terima kasih Niko Agriawan dan juru kamera Roy Ilman. Saudara, polisi masih menginvestigasi penyebab kecelakaan mobil MBG yang menabrak sejumlah murid SD Negeri Kalibaru 01 pagi di Cilincing, Jakarta Utara. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Eril Wiharnata dan juru kamera Junaidi Saputra dari Cilincing, Jakarta Utara di lokasi kecelakaan. Saudara, terjadi kejadian mobil MBG menabrak siswa dan guru yang berada di SDN 01 Kalibaru pagi, yang dimana mungkin dapat saya tunjukkan. Ini merupakan titik awal dari kendaraan mobil MBG yang mendistribusikan makan bergizi gratis menabrak pagar di SDN Kalibaru 01 pagi. Ini merupakan pagar yang saat ini masih dilakukan perbaikan. Memang jika lihat pagar tersebut ini terbuat dari besi yang dimana tertabrak hingga terjatuh. Bahkan mobil tersebut masuk hingga menuju dari halaman sekolah. Memang jika dilihat dari CCTV dari SD tersebut bahwa mobil MBG ini adanya lonjakan kecepatan hingga menabrak pagar dan masuk dari halaman. Memang jika dilihat masuknya tidak sedikit. Bahkan dari titik ini mobil tersebut masuk hingga beberapa meter. Bahkan memang jika dilihat 4 hingga 5 meter hingga menyebabkan menabrak siswa dan guru. Dan ini akan diperdalam kembali terkait dengan unsur kelalaian baik dari pengecekan rem hingga melibatkan beberapa tim untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Dan tentu saja ini akan membutuhkan waktu untuk terkait dengan pemeriksaan dan nantinya memang dari BGN mengatakan bahwa seluruh pengobatan hingga proses hukum ini akan terus dikawal BGN karena ini merupakan tanggung jawab yang diberikan dan selain itu juga untuk siswa dan guru yang menjadi korban sudah dilarikan ke rumah sakit dan sebelumnya juga dari Gubernur Provinsi Jakarta dan Wakil Presiden juga sudah melakukan penjengukan dan nantinya seperti apa kelanjutannya terkait dengan unsur kelalaian ataupun proses dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi kita tunggu selanjutnya. Eril Wiharnata, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Sesaat lagi, Direktur Utama Tera Drone Indonesia jadi tersangka kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam. Polres Metro Jakarta Utara membawa 2 tersangka kasus penipuan wedding organizer untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kedua tersangka tersebut yakni pemilik wedding organizer, Ayu Puspita, dan petugas marketing Dimas Haryo Puspo. Sabtu siang, polisi membawa 2 tersangka Ayu dan Dimas keluar gedung Polres Metro Jakarta Utara.
Keduanya dibawa ke lokasi olah TKP di rumah dan kantor manajemen PT Ayu Puspita Sejahtera di Jakarta Timur. Keduanya menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan dana wedding organizer yang menyebabkan kerugian konsumen hingga belasan miliar rupiah. Saudara, polisi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia sebagai tersangka usai insiden kebakaran gedung yang menewaskan 22 karyawannya di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dirut Teradron ditangkap pada Rabu malam setelah penyidik memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan Dirut Teradron Indonesia sebagai tersangka. Pihak kepolisian mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam insiden kebakaran ini selain Direktur Utama Teradron. Meski begitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Polisi mengungkapkan fakta bahwa gedung Teradron hanya memiliki 1 pintu keluar yang terletak di lantai dasar. Selain itu diduga jalur evakuasi justru diisi barang-barang sehingga ada dugaan bahwa bangunan Teradron tidak memenuhi standar keselamatan. Betul sekali bahwa gedung tersebut ketika kami berkoordinasi dengan jajaran Damkar untuk mengevakuasi itu hanya ada 1 pintu di bawah. Termasuk yang kita lihat banyak karyawan yang mengevakuasi dari rantai rooftop lantai 7 menggunakan tangga sehingga memang tidak ada pintu darurat lainnya kecuali memang hanya 1 pintu di bawah serta tangga yang menuju ke sampai dengan lantai 6 dan rooftop itu pada lantai 3 menuju ke 4 itu memang saat evakuasi kemarin menurut keterangan para petugas damkar memang agak sempit karena terdapat beberapa barang yang diletakkan di sekitar tangga. Nah tentunya ini juga nanti akan direkonstruksi ulang oleh Puslap 4 dan pagi ini juga dari Polres Jakarta Pusat melaksanakan olah TKP ulang lagi karena kemarin cukup gelap dan hari ini akan dilaksanakan olah TKP ulang. Demikian. 22 orang tewas dalam kebakaran gedung Teradron yang diduga tidak memenuhi standar keamanan. Bagaimana proses penyidikan nantinya hingga polisi menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Kita akan membahasnya dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri tahun 2009 hingga 2011. Selamat petang Pak Ito. Selamat petang Pak My Sister. Ya Pak, penetapan status tersangka pada Dirut Teradron apakah menurut Anda sudah tepat? Tentunya kita masih terlalu dini ya kalau penetapkan itu. Kalau untuk sebagai pemilik daripada Teradron itu sudah tepat ya. Namun demikian kan yang bersangkutan saat ini adalah menyewa gedung itu ya, sehingga nanti akan didalami kembali siapa yang bertanggung jawab ya dalam kasus ini, apakah itu secara individu, korporasi ataupun keduanya. Sangat tergantung daripada struktur kepemilikan, pengelolaan dan pembuktian peran masing-masing dalam proses pidana, Mbak. Karena kan di sini kita bisa masukkan bahwa sekarang seperti pemilik gedung. Pemilik gedung itu pada saat disewa oleh seseorang, apakah dia mengetahui risiko daripada bidang usaha dari yang menyewa. Sehingga tentunya di sini kalau dikatakan bahwa yang bersangkutan itu juga bisa dikaitkan dengan pasal 359 ya, yaitu karena kelalaian. Nah, tentunya ini pun nanti akan bisa harus dikumpulkan fakta-fakta yang bisa menjerat yang bersangkutan. Tapi yang jelas si pengelola atau penyewa, yaitu pemilik Teradron itu yang dengan inisial MW, itu sudah pasti dia bisa kena pasal 187, 188 dan juga 359 ya. Nah, saya kira mungkin kita pun saat ini juga harus melihat daripada perjanjian. Karena memang gedung itu kan tidak dilengkapi dengan akses untuk evakuasi yang lengkap. Kemudian juga aparnya, alat pemadam api ringannya itu juga mungkin sangat terbatas ya.
Selain itu juga kan memang kalau kita melihat itu sistem keselamatannya di situ tidak ada ya, atau tidak memadai ya. Tadi disampaikan oleh penyidik jalur evakuasi diisi dengan barang-barang. Nah ini tentunya kelalaian yang paling utama yang dipertanggungjawabkan adalah kepada pengelola. Pengelola ini kan juga mempunyai pembantu-pembantunya ya, ini tentunya akan menjadi sasaran daripada penyidikan nanti. Demikian, Pak. Jadi pemilik gedung juga harus diperiksa terkait dengan operasional kantor Teradrone. Karena kan sebenarnya kantor Teradrone sendiri bukan perusahaan yang ecek-ecek ya, Pak. Teradrone ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam drone begitu, dan ini cabangnya di Indonesia. Iya, betul, Mbak. Memang kan kita tahu bahwa Teradrone itu kan perusahaan yang memang cukup besar ya untuk jasa pemanfaatan drone untuk berbagai kegiatan ya. Untuk mengambil gambar pemetaan dan lain sebagainya dengan kemampuan pemetaan 2 dimensi, 3 dimensi ya. Nah, saat ini kan memang banyak spekulasi yang dikaitkan dengan masalah bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera. Karena mereka juga mendapatkan kontrak ya untuk bisa mengambil gambar-gambar baik cakupan hutan maupun juga yang lain-lain. Tapi ini masih spekulatif. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana melakukan penyidikan terhadap penyebab kebakaran ya, kebakaran yang menyebabkan meninggalnya 22 orang ya. Tentunya ini sangat tragis ya. Dan tentunya penyidik juga akan berangkat dari kasus kebakaran juga dulu, kemudian mungkin apakah memang ada kaitan data-data yang disimpan itu kemudian datanya hilang ya. Karena memang kan kita sedang melakukan juga penyidikan untuk kasus penyebab daripada banjir bandang. Nah, ini nanti akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara koordinatif antara Polda Metro Jaya dengan Bareskrim Polri. Demikian, Pak. Sebelum saya masuk ke poin yang barusan Pak Ito katakan, lantas untuk memenuhi proses penyidikan, siapa lagi yang harus kita periksa? Karena tadi saya juga mewawancari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa penggunaan izin gedung tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Artinya ini bukan untuk kantor tadinya. Jadi siapa lagi yang harus kita periksa selain tadi dirutnya sudah jadi tersangka, pemilik gedung juga menurut Pak Ito juga harus diselidiki, begitu. Siapa lagi, Pak? Karena ini operasionalnya tidak sesuai dengan izin. Ya, nah itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Sister ya, bahwa ini kan setiap usaha itu harus dilengkapi dengan surat izin usaha ya. Surat izin usaha itu kan harus juga dilakukan secara fisik. Apakah surat izin yang dilakukan itu udah sesuai dengan izin usaha yang dimintakan ya, dimintakan oleh pengelola ataupun oleh perusahaan tersebut. Nah kalau sampai ini terjadi nanti tentunya juga kita harus meneliti bahwa melakukan penyelidikan dan penyidikan permintaan saksi kepada orang yang memberikan surat izin usaha itu. Karena ibaratnya kan biasanya surat izin usaha ini kan juga menyangkut masalah biaya ya. Ya kalau izin usahanya itu mungkin untuk perusahaan besar biayanya pasti lebih besar. Ya menurut pengalaman kami biasanya memang ini ada semacam sesuatu perjanjian yang dibuat tangan ya, yang mungkin harus dikembangkan oleh penyidik apakah memang dalam surat perizinan ini si pemberi izin itu sudah mengetahui untuk kepentingan apa, dan apakah dalam surat izin itu kan biasanya ada persyaratan termasuk persyaratan untuk masalah keamanan daripada perusahaan itu. Ya itu nanti harus didalami. Demikian, Pak. Lantas pidananya seberat apa, Pak? Di situ ada unsur kelalaian yang tadi kita sebutkan, kemudian penggunaan izin tidak sesuai dengan operasional. Ya, pidana yang sementara ini bisa dijeratkan untuk pemilik atau pengelola itu adalah pasal 187 ya, KUHP, yaitu sengaja menyebabkan kebakaran. Ini hukumannya cukup berat ya, dari 12 tahun sehingga seumur hidup ya, jika terjadi fatal. Kemudian juga dari pasal 188 ya, kelalaian menyebabkan kebakaran. Ini juga hukumannya cukup berat ya, yaitu sekitar 5 tahun sampai 9 bulan ataupun denda ya. Kemudian pasal 359 ya, itu adalah untuk kelalaian menyebabkan kematian orang lain, ancaman pidananya sekitar 5 tahun penjara ya. Jadi yang paling berat memang pasal 187 KUHP ya, karena di sana hukuman penjaranya ancamannya 12 tahun atau seumur hidup ya, jika mengakibatkan korban jiwa. Namun semuanya kan tergantung daripada proses pengadilan nanti ya, dalam criminal justice system nanti bagaimana pihak kejaksaan penuntut umum menyampaikan rencana atau tuntutannya, kemudian bagaimana hakim memutuskan untuk sanksi yang diberikan kepada
para tersangka yang nanti akan menjadi para terdakwa ya. Oke, Pak Ito, ini tolong dijawab singkat saja. Dari kebakaran yang terjadi di Teradrone ini dikaitkan dengan masalah di Sumatera. Karena memang klien dari Teradrone sendiri melakukan banyak dari pertambangan dan juga perkebunan. Ya. Apakah perlu ditelusuri sampai sana? Singkat saja, Pak. Iya, Pak. Tentunya secara analitis ya, isu ini kan spekulatif sifatnya, tetapi bisa menjadi pintu masuk ya untuk mendorong audit forensik digital atas data pemetaan hutan lahan yang pernah dikerjakan ya oleh perusahaan tersebut ya, karena menguatkan kewajiban korporasi juga untuk memiliki sistem backupnya. Mereka punya nggak sistem backupnya? Kalau tidak, tentunya kita juga melakukan salah satu pendalaman yang bisa juga pintu masuk untuk dikaitkan dengan upaya bagaimana menghilangkan bukti-bukti yang saat ini sedang dilakukan penyidikan untuk kasus penyebab bencana alam. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saudara Wali Kota Bandung merespons kasus yang menjerat wakilnya sebagai momentum untuk evaluasi dan bersih-bersih di jajaran pemerintahan. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut aktivitas pemerintahan Kota Bandung tetap normal meski Wakil Wali Kota Erwin menjadi tersangka kasus korupsi. Farhan bilang kasus yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung menjadi momentum untuk evaluasi dan bersih-bersih di jajaran pemerintahan. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tetap memastikan seluruh pelayanan publik berjalan dengan normal. Farhan juga menekankan pentingnya kepatuhan administrasi serta pelaksanaan program kerja agar tetap sesuai aturan. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan evaluasi sekaligus bersih-bersih. Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa 2025. Tentu saja ini menjadi pekerjaan yang sangat berat untuk inspektorat untuk memastikan bahwa semua ini adalah sebagai sebuah bentuk pemeriksaan terakhir, kemudian menjadikannya sebagai sebuah momen untuk betul-betul introspeksi dan juga bersih. Tapi insya Allah menjelang Nataru ini Kota Bandung siap untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Saudara, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi. Ardhito diduga menerima uang sebanyak 5,7 miliar rupiah. Ardhito diduga meminta anggota DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas. Ia juga meminta agar perusahaan milik keluarga atau milik tim suksesnya saat Pilkada Lampung Tengah lah yang terpilih. Uang suap diduga diterima Ardhito dalam periode Februari hingga November 2025. Dan 58 juta yang diamankan dari rumah RRT. Sebelumnya pada bulan Februari sampai Maret 2025, pasca dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, AW memerintahkan saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang PBJ di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari MLS selaku pihak swasta, yaitu Direktur PT EM melalui perantara ANW. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah.
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Korban adalah 22, di mana 7 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Tiga kalinya lima mama berangkat. Mama berangkat. Ternyata berangkat selamanya. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Tangis Rosmaida tak terbendung lagi ketika jenazah anaknya, Della Yohana, tiba untuk disemayamkan di rumah duka. Dia tak menyangka anak semata wayangnya itu harus pergi selamanya. Della Yohana adalah salah satu korban tragedi kebakaran memilukan di gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember lalu. Rosmaida menyebut Della adalah tulang punggung keluarga. Rencananya Della bakal dimakamkan di kampung halamannya di Sumatera Utara. Aku nggak ngerti apa arti itu semua. 3 kalinya lima mama berangkat. Mama berangkat. Ternyata berangkat selamanya. Orangnya baik banget ini buruk ini. Baik banget. Penyayang ini Pak. Tulang punggung ini Pak. Tulang punggung ini semata wayang lagi. Jumlah korban dalam peristiwa kebakaran gedung Teradron mencapai 22 orang. Polisi bilang seluruh jenazah sudah selesai diidentifikasi dan langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Pasca kebakaran, polisi kembali melakukan olah TKP di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyebab 22 korban meninggal karena kehabisan oksigen. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik, namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Terkait pengusutan kasus kebakaran itu, polisi juga menangkap seorang pria berinisial MW yang merupakan direktur utama Teradron. Dia ditangkap di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Polisi kemudian menetapkannya sebagai tersangka. Jadi benar untuk direktur utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Dari laman resmi perusahaan, PT Teradron Indonesia kini dipimpin oleh Michael W.W. Siagian sebagai CEO. Perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia pada 2016 sebagai penyedia berbagai aplikasi pemanfaatan teknologi drone untuk berbagai sektor industri dan aplikasi, seperti survei lokasi sektor energi hingga kehutanan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyaknya korban jiwa meninggal karena bangunan tersebut tidak memenuhi aturan dasar keselamatan. Gedung 6 lantai itu tidak memiliki akses evakuasi darurat. Pramono menegaskan, siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan rutin kondisi gedung, terutama yang memiliki potensi risiko kebakaran tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya. Para korban diduga terjebak dalam gedung 6 lantai tersebut dan menghirup asap tebal kebakaran yang menyesaki ruangan. Sebagian penghuni gedung dievakuasi secara dramatis dari lantai puncak. Saksi mata bercerita, kebakaran diduga dipicu dari baterai drone yang terbakar hingga menimbulkan ledakan. Pihak keamanan gedung menyebut banyak korban terjebak di lantai atas karena tak ada akses pintu darurat untuk keluar. Semakin lama percikan lalu langsung meledak. Entah itu dari baterai itu, entah itu dari AC blower itu, saya juga paham. Karena kita kaget juga kalau ledakan langsung kita langsung keluar ya. Kebetulan karena asap itu kan hitam dengan baterai, dia ngebul langsung lari ke atas. Oh, karena memang nggak ada pintu darurat lainnya, Pak? Paling tangga paling. Oh, tahu ada tangga dari sama. Nah, yang di lantai 3, lantai 5 itu terjebak. Pakar manajemen konstruksi Manlian Simanjuntak menduga kegagalan sistem proteksi terhadap kebakaran memicu timbulnya banyak korban jiwa dalam peristiwa. Selain itu, gedung tidak digunakan sesuai fungsinya. Seharusnya gedung untuk perkantoran, namun malah digunakan untuk menyimpan baterai. Bangunan gedung itu fungsinya harus clear dulu. Nah, Teradron ini kan berganti fungsinya dari fungsi perkantoran menjadi perkantoran dan penyimpanan barang berbahaya, gitu ya. Oke. Nah, untuk itu barang berbahaya ini harus ditempatkan pada area yang memang tidak membahayakan jiwa manusia. Gedung penyimpanan seperti Teradron ini, drone ini harus punya heat detector, kemudian punya smoke detector, baru sprinkler. Jadi kalau dengan demikian maka sistem proteksi yang ada tidak mampu dia di sini.
ditambah manusianya pun nggak aware, ditambah penempatan dari potensi bahaya kebakaran itu di titik utama untuk evakuasi. Selesai sudah dia. Pengusutan secara tuntas kasus kebakaran gedung Teradron harus dilakukan. Jangan sampai ada lagi korban dari kegagalan mengelola gedung. Sesaat lagi saudara, pemerintah saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana kerusakan lingkungan di Sumatera. Apakah pertanggungjawaban pemerintah ini dirasa cukup? Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Usut penyebab bencana banjir Sumatera, polisi menaikkan kasus temuan kayu gelondongan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Sementara Menteri Lingkungan Hidup telah menghentikan operasional sejumlah perusahaan di daerah bencana. Bareskrim Polri telah menaikkan kasus temuan kayu gelondongan dalam peristiwa bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tengah menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana di balik bencana ini, termasuk dugaan kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Polisi saat ini tengah mengembangkan bukti-bukti yang telah didapat di daerah Garoga dan Anggoli. Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Yang terkait dengan korporasi berarti pertanggungjawabannya nanti korporasi, kalau memang perorangan juga tentunya pertanggungjawabannya perorangan. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan telah menghentikan operasional sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi menyebabkan bencana banjir bandang di Sumatera. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di das Batang Toru ya. Ini beda das. Jadi das ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan das Garuga karena alirannya beda. Jadi das Batang Toru ke arah sini, Garuga jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sosialisasi, sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Selain menghentikan operasional perusahaan tersebut, pemerintah juga janjikan sejumlah langkah termasuk investigasi dan audit lingkungan. Meski pemerintah telah mengusut dugaan tindak pidananya, warga terdampak bencana juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya bencana di Sumatera. Salah satunya melalui mekanisme class action. Tim Liputan, Kompas TV. Bencana banjir dan longsor di Sumatera, bisakah warga terdampak menggugat? Dan bagaimana peluang menangnya gugatan kasus bencana seperti ini? Kita ulas bersama dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolinggi, dan tenaga ahli utama KSP, Respiratori Sadam Al-Jihad, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Mbak Ruka. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Sadam, Bang Usman. Selamat malam. Saya ke Mbak Ruka dulu. Dengan saat ini yang kita lihat bencana Sumatera, lalu juga warga kan ingin menggugat. Baik itu segi pidananya harus ditelusuri, siapa-siapa saja yang bertanggung jawab. Tapi kalau dari aman, apa langkah lain yang akan ditempuh untuk menuntut keadilan bagi para korban dan juga lingkungan di Sumatera? Saat ini kita sedang
mengkaji ya, ada mencari legal opinion, cara-cara yang paling efektif untuk bagaimana caranya supaya ada efek jerah. Efek jerah bukan hanya perusahaan, tapi yang paling penting adalah negara dan pemerintah dan juga politisi. Jadi bencana di Sumatera ini bukan bencana alam, tapi bencana karena keputusan-keputusan politik. Pemberian izin, kemudian perampasan hak-hak masyarakat adat. Ada satu perusahaan yaitu PT Toba Pulp Lestari, itu sudah digugat, sudah dilawan, diminta untuk dihentikan sejak tahun 90-an, masih zaman Soeharto. Tapi berubah kulit dan sampai sekarang justru menjadi salah satu perusahaan perusak hutan alam di Sumatera dan mengganti menjadi eukaliptus. Nah, dari kami di Persatuan Pembela Masyarakat Adat, pengacara-pengacara masyarakat adat di PPMAN ada 180 orang dan mereka sedang mencari mana yang lebih efektif. Ya. Kita bisa menggunakan class action, kita bisa juga menggunakan citizen lawsuit, tapi ada beberapa hal yang melampaui proses-proses litigasi, yaitu keputusan politik dari pemerintah untuk segera menghentikan izin dari perusahaan-perusahaan yang ada di sana dan wilayah yang rusak memang harus segera direhabilitasi. Ya. Ada satu kasus kampung anggota aman yang mereka tidak, ini yang korban tidak bersalah semua ya korban, tetapi ada satu yang paling jelas, contohnya itu di Tornauli, itu mereka yang menjaga hutan sudah sampai diakui, mendapatkan pengakuan sebagai hutan adat dan lestari. Mereka punya sawah-sawah, semuanya hancur, bahkan alat-alat tenun perempuan semuanya hancur dan totally destroyed. Jadi harus pemerintah harus bertanggung jawab dan PT TPL juga harus bertanggung jawab. Nah, kalau dari Bung Usman, instrumen hukum apa yang bisa digunakan untuk efektif? Apakah tadi citizen lawsuit ataukah class action atau apa yang bisa betul-betul mengikat sampai eksekusinya pun pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak lolos dari tanggung jawabnya, Bung Usman? Ya, terima kasih. Saya kira bisa kedua-duanya. Artinya class action bisa ditempuh secara hukum, yaitu wakil-wakil kelompok masyarakat yang mengalami kerugian langsung di Sumatera, maupun juga masyarakat yang ada di wilayah-wilayah lainnya yang memang juga terdampak oleh misalnya bencana ekologis yang sama. Nah, yang kedua, citizen lawsuit. Citizen lawsuit juga bisa diajukan. Bahkan citizen lawsuit tidak harus warganya mengalami kerugian langsung. Ya. Jadi bisa saja mereka yang tinggal di wilayah yang tidak terkena banjir besar, atau terkena longsor, atau terkena dampak langsung dari bencana itu. Nah, mereka bisa mewakili masyarakat, bisa mewakili kepentingan umum. Ya. Dan yang diajukan gugatan itu bisa melalui pengadilan kepada pemerintah. Jadi pemerintahlah yang akan menjadi katakanlah tergugat. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya sudah sering dipakai, tapi juga ada di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan juga ada di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99, khususnya pasal 17. Jadi setiap warga negara bahkan bukan hanya bisa mengajukan gugatan perdata atau gugatan dalam pengertian class action dan juga citizen lawsuit, tapi juga bisa mengajukan satu proses perkara yang bersifat pidana. Karena ini kan kejahatan. Seperti tadi Mbak Ruka katakan, ini bukan bencana alam yang dibuat karena fenomena alam, melainkan karena dibuat oleh manusia sendiri itu. Jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang beroperasi membabat hutan, termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintah, dari mulai Pak Luhut bin Sarpanjaitan sampai dengan Pak Prabowo sendiri. Gitu. Jadi saya kira mungkin tantangannya nanti pada tingkat politis. Jadi kendalanya mungkin bukan pada kendala hukum, kendala legal, tapi lebih pada kendala politis. Oke, saya ke Mas Adam, ada jawaban soal ini?
apa yang akan dilakukan pemerintah negara? Iya, yang pertama adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh negara itu melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 itu terkait dengan Satgas PKH ya, penertiban kawasan hutan. Ini sudah dilakukan sejak bulan Februari hingga hari ini, dan ketika ada persoalan kerusakan lingkungan ini kemudian ini akan ada investigasi dan juga evaluasi. Artinya tadi saya sepakat dengan saudara-saudara teman-teman di Aman dan di Amnesty, ketika ada persoalan hukum, masyarakat, rakyat itu harus kemudian mendapatkan sebuah keadilan. Nah, proses keadilan inilah yang kemudian kita serahkan ke yudikatif. Dalam sebuah trias politika ada keseimbangan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Legislatif sudah memanggil eksekutif, yaitu Kementerian Kehutanan. Kemudian Kementerian Kehutanan itu sendiri dengan Satgas gabungan dengan Polri itu kemudian menyisir dengan yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian ada Satgas juga di Kementerian Lingkungan Hidup, itu pun sama menyisir. Begitu juga Satgas PKH menyisir perusahaan-perusahaan. Ada 8 perusahaan yang memang kemudian dilarang operasinya untuk terkait dengan persoalan-persoalan bencana ekologi ini, bencana lingkungan ini, gitu. Jadi artinya saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan class action juga itu adalah hak warga negara, hak masyarakat, hak komunitas yang memang kemudian merasa mendapatkan ketidakadilan, dan itu kemudian kita serahkan ke dalam yudikatif, dalam tata negara ya, hukum itu sendiri. Saya kira itu yang paling penting. Oke. Kalau dari Aman, apa sebenarnya poin kalau kita mengajukan class action maupun citizen lawsuit yang kira-kira bisa diajukan segera dan tepat dengan kondisi yang dialami warga yang terkena bencana di Sumatera, Mbak Ruka? Ya, ini sudah berhari-hari kami diskusikan, tapi yang juga harus dipahami adalah ini warga dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan darurat. Yang dipikirkan makan, ya. Dari Aman yang sekarang ini kami lakukan bagaimana menyelamatkan nyawa. Bantuan dulu ya? Bantuan dulu. Jadi bahkan ada anggota-anggota kita yang baru 2 hari lalu bisa dikontak. Dan saya rasa kalau dari kita bicara tentang hukum, yang harus dilakukan pertama oleh pemerintah adalah temukan mereka, gunakan seluruh infrastruktur negara. Ya, negara katanya kita kan bukan negara miskin. Ada banyak sekali infrastruktur yang mestinya bisa digunakan untuk mencari masyarakat yang di Aceh masih ada 2 kampung anggota Aman yang sampai saat ini kami tidak tahu mereka berada di Aceh Tamiang dan di Aceh Barat. Sehingga untuk memikirkan tentang gugatan hukum ini memang nggak bisa cepat, karena ditanya pun dalam keadaan seperti mati gimana ya, sudah masyarakat ketika ditanya mereka udah dalam keadaan kebingungan dan untuk bicara makan aja sulit, masih susah gitu. Jadi bantuan-bantuan yang kita berikan juga sangat terbatas gitu. Hanya sebatas bisa makan nasi dan telur atau ikan asin. Nah, melampaui urusan-urusan normatif dan hukum seperti ini, yang justru harus dipikirkan oleh negara itu adalah ini menyelamatkan rakyat Indonesia. Itu kewajiban. Jadi harus dilaksanakan. Siapa suruh jadi pemerintah, gitu ya? Itulah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Nah, ini saya juga dengar teman-teman di Pilnet juga sedang mendiskusikan ini, sehingga harus ketemu dalam sehari 2 hari ini untuk bisa memutuskan langkah mana yang paling tepat. Tapi kondisi emosional dan psikologis masyarakat saat ini tidak sedang memikirkan itu. Jadi kita yang harus memikirkannya. Oke, bagaimana tanggung jawab negara soal ini, Mas Adam, silakan.
Izin, yang pertama adalah ketika kemarin, ini dari menit pertama, dari hari pertama, Pak Presiden menginstruksikan untuk kemudian yang sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan evakuasi dan juga distribusi logistik dan juga distribusi makanan dan sebagainya. Ini sudah dilakukan, sudah ada 50 helikopter yang lalu lalang dengan logistiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana hari ini sudah ada namanya Satgas Perbaikan Jembatan yang langsung diketuai oleh Kasat. Dan di situ untuk arus logistik yang memang bisa kemudian makanan itu langsung masuk ke titik-titik yang terisolasi. TNI Polri itu instruksi dari Pak Presiden itu ada di lokasi-lokasi yang terisolir. Artinya memang negara ini sudah masuk ke tempat-tempat yang memang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana kita berbicara soal tanggung jawab negara ketika sudah dilakukan ada penghitungan dari BNPB ada 51,82 triliun terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi, dan Kementerian Keuangan itu sudah menyediakan anggaran sebesar 60 triliun dengan dari mana anggarannya itu dari efisiensi kementerian lembaga yang memang ya bahasa Pak Menteri Keuangan ya rapat-rapat yang tidak produktif dan lain sebagainya, kemudian disisir anggarannya untuk sebesar-besarnya ke masyarakat. Artinya negara di sini satu nyawa pun, satu orang pun tidak mungkin mau ditinggalkan oleh negara. Artinya dalam posisi ini kita bersama-sama bergotong royong, baik itu di pusat, kemudian terpadu di daerah, di provinsi, bahkan elemen-elemen di provinsi lainnya pun silih berganti mendukung dan membantu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Begitu kira-kira. Nah, dalam kondisi seperti ini, bencana ini butuh penanganan yang jauh lebih cepat. Satu, untuk penanganan warga yang masih membutuhkan bantuan, tapi di sisi lain juga tanggung jawab setelah ininya, mulai dari rehabilitasi sampai juga pertanggungjawaban hukum harus berjalan. Bung Usman, apa yang bisa dilakukan secara simultan? Siapa-siapa saja yang bisa membantu proses ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Ini nih yang gue... Bagaimana instrumen yang bisa digunakan warga untuk menggugat dampak dari bencana banjir dan longsor di Sumatera, dan menyambung pertanyaan saya sebelumnya, ini bagaimanakah antara penanganan bencana dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar, lalu juga menggugat ketidakadilan yang dirasakan warga lewat mekanisme hukum, plus juga rehabilitasi lingkungan, ini bisa berjalan simultan. Bung Usman, siapa yang bisa membantu ini? Karena kan tugasnya sulit sekali dalam kondisi sekarang. Ya, sulit sekali karena pertama pemerintah terlalu meremehkan apa yang terjadi di sana dengan tidak menetapkan status bencana nasional. Padahal dengan bencana nasional, maka seluruh sumber daya bisa dikerahkan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Tadi disebutkan dikerahkan 50 helikopter, padahal kita punya 214 helikopter paling tidak, di udara, darat, maupun juga laut. Jadi sumber daya yang dikerahkan terkesan tidak maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, makanan dilempar begitu saja, seperti melempar pada ternak binatang. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang justru diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah kalau kita mau dorong ini menjadi gugatan, maka ada dua jalur yang besar. Saya kira yang pertama adalah gugatan warga negara yang mungkin paling realistis, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu terkena dampak maupun tidak terkena dampak. Tujuannya bisa merubah satu kebijakan. Salah satunya misalnya mencabut seluruh izin-izin usaha pertambangan atau misalnya izin usaha sawit yang merusak hutan. Ada jutaan hektar hutan di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang digunakan untuk lahan sawit dan mengakibatkan begitu banyak masalah-masalah banjir, longsor, dan seterusnya. Nah, dasar hukumnya bisa menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, maupun juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua, gugatan perwakilan kelompok atau class action. Class action ini juga ditujukan kepada pengadilan yang sama, pengadilan negeri
dasar hukumnya juga kurang lebih sama, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia, dan peraturan Mahkamah Agung yang sama nomor 1 tahun 2023 juga bisa digunakan, dan lebih jauh dari sekedar gugatan warga negara, gugatan class action ini untuk menuntut ganti rugi. Nah, mungkin ini belum realistis untuk saat ini, tapi di luar itu aman. Saya kira Aliansi Masyarakat Adat Nusantara punya legal standing, punya kedudukan hukum untuk bahkan bukan hanya mengajukan gugatan, katakanlah mendorong gugatan warga atau kelompok yang dirugikan, tapi juga sebagai aman, mewakili masyarakat adat dapat melakukan gugatan kepada pemerintah karena perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang harus diperiksa nanti. Perbuatan melawan hukumnya di mana saja. Sebenarnya di Mahkamah Agung sekarang ini sudah banyak peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pedoman penanganan perkara-perkara lingkungan hidup, termasuk pelatihan kepada hakim-hakim dan sertifikasi hakim-hakim yang telah menangani perkara-perkara lingkungan hidup. Ada peluang di sana gitu. Nah, tinggal bagaimana prioritas utama penanganan bencana ini atau bencana ekologis ini, atau katakanlah kalau mau lebih keras lagi, sebenarnya ini kejahatan ekosida, kejahatan yang bukan hanya menimbulkan penderitaan pada manusia, tapi juga kerusakan pada alam dan juga punahnya satwa seperti harimau dan orang hutan. Jadi sekali lagi mekanisme hukumnya sudah tersedia, tetapi seperti saya katakan di awal, kendalanya akan terbentur pada kendala politis gitu ya. Dan masyarakat pada Mahkamah Agung juga tidak terlalu tinggi kalau kita lihat di dalam survei, itu cukup rendah kepada, apalagi kepada DPR, apalagi kepada polisi gitu. Jadi kita ada dalam satu situasi sosiologis masyarakat yang sangat-sangat Oke, ada kendala jaringan. Saya sudah tangkap tadi maksudnya Bung Usman. Saya ke Mas Adam. Tadi kan kelembagaan negara seperti hutan banyak pejabat memiliki konflik kepentingan. Jadi mungkin itu yang bisa saya ajukan saat ini. Oh, baik, terima kasih Bung Usman. Saya ke Mas Adam. Tadi kan ada kendala politis yang dianggap akan menghambat. Kalaupun ini proses hukumnya berjalan, pun juga ada kritik soal penanganan bencana dan bagaimana nanti untuk merehabilitasi, untuk memperbaiki fungsi lingkungan. Silakan, Bung Sadam. Ya, saya kira tidak perlu khawatir ya terkait dengan bagaimana negara kemudian memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk masyarakat mencari sebuah keadilan. Itu jangan dalam posisi yang terlalu khawatir. Yang kedua, negara dalam hal ini sudah banyak melakukan, ini bukan melakukan, ini adalah sebuah tanggung jawab negara, dan ini adalah bagian dari instruksi Pak Presiden terkait dengan koordinasi ataupun tanggap darurat secara terpadu. Sumber daya yang sudah dilakukan negara dengan pertanggungjawabannya ini sudah dari awal. Saya ingin menghitung bahwa dari logistik, dari beras yang sudah di bulog yang sudah ada di gudang-gudang itu 3 provinsi itu 125.000 ton. Kemudian bagaimana listrik, kemudian ini sudah ya kita pelan-pelan kemudian di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Memang di Aceh terkait dengan kelistrikan ada mengalami yang progres yang harus kemudian di jembatan tadi yang saya sampaikan untuk semuanya ada perbaikan, dan terkait dengan rumah-rumah yang kemudian ada rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu diganti oleh negara dengan Huntara dan juga Huntap. Dan ketika sawah juga ada cetak sawahnya, dan kemudian terkait dengan petani ada penghapusan piutang kur. Kemudian di sana artinya apa? Segala macam hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu juga, itu negara akan hadir, negara memberikan solusinya. Nah, yang kedua saya mau sampaikan juga terkait dengan bantuan asing. 2004 ketika tsunami Aceh itu bantuan asing sebesar 42,9 triliun. Nah,
ketika hari ini dari R3P, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, itu dituliskan bagaimana pemulihan itu ada 51,82 triliun dan negara sudah mempersiapkan 60 triliun untuk pasca bencana ini, untuk rekonstruksi, pemulihan dan sebagainya. Artinya saya mau bilang bahwa dengan kekuatan dan kesanggupan negara dalam memanage daripada pasca bencana ini adalah bukti bahwa kita sama-sama merasa sakit ketika Aceh, Sumut, dan juga Sumatera Barat ini ada kerusakan lingkungan, ada korban jiwa, ada kerusakan rumah dan sebagainya. Nah, negara hadir untuk bertanggung jawab terkait dengan hal-hal itu. Yang kedua, yang terakhir saya mau bilang bahwa 2014 bencana, ketika ada bahasa bencana nasional itu didorong ketika di Riau, yang mendorong itu adalah perusahaan-perusahaan yang di belakangnya. Artinya apa? Kita sedang mengejar pertanggungjawaban perusahaan-perusahahan itu juga. Supaya apa? Supaya kita jelas, silahkan masyarakat mengejar pertanggungjawaban ke negara dan negara pun akan mengintegrasi dan evaluasi terkait dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan. Terakhir dari Aman, apa yang saat ini kendala di lapangan yang ingin dijelaskan dan ingin dituntaskan? Dan berikutnya soal hukum, apa yang akan disiapkan oleh Aman melihat kondisinya saat ini? Tentu saja butuhkan pertanggungjawaban dari negara seperti yang tadi. Kita perlu ingat ini bukan hanya soal negara hadir, tapi memang harus bertanggung jawab. Negara ini berutang kepada orang Aceh, orang Sumatera Utara, orang Sumatera Barat. Dari eksploitasi kekayaan alam dari sana yang sudah dikeruk selama ini, yang kemudian rakyat yang tidak berdosa yang menjadi korban kali ini. Nah, sehingga atas dasar itu tentu saja pasti kami akan melakukan gugatan hukum. Dan yang kedua, sekarang ini kita hanya ingin melihat ya kehadiran beras yang kemudian misalnya bisa dimasak di periuk gitu ya, karena banyak beras-beras bantuan-bantuan itu mungkin masih di gudang. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita harus bisa memastikan masyarakat korban yang ada di sana itu merasa sebagai manusia yang dianggap ada. Nah, upaya-upaya bantuan yang bahkan ada yang belum ketahuan bagaimana kabarnya di Aceh ya, di Aceh itu harus segera ditemukan. Tapi pada saat yang sama kita tidak bisa menunggu yang belum ditemukan untuk ditemukan, sehingga tempat-tempat yang memungkinkan untuk mulai dilakukan recovery itu harus segera dilakukan. Alat-alat berat itu harus segera digerakkan ke kampung untuk bisa mulai memulihkan sawah-sawah yang rusak. Dan ini lagi-lagi jangan dianggap bahwa masyarakat adat itu harus dibantu, orang kampung itu harus dibantu terus gitu. Karena di kampung juga ada semangat gotong royong. Jadi jangan dianggap bahwa pekerjaan ini harus oleh tentara lagi. Ya termasuk kalau pemulihan bangunan, jangan sampai kejadian di Lombok yang perusahaan lagi modelnya diseragamkan lagi. Jadi kita serahkan kepada masyarakat untuk bermusyawarah mau seperti apa menata hidupnya kembali, dan kita yang kemudian dalam hal ini pemerintah negara yang kemudian harus sekali ini dengarlah suara dan keinginan rakyatnya. Baik, jadi masyarakat dilibatkan, apa yang diinginkan negara memfasilitasi untuk itu sebagai bentuk tanggung jawab. Terima kasih Mbak Ruka Sombolinggi yang jadi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak juga untuk tenaga ahli utama KSP, Respiratori Sadam Al-Jihad, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bung Usman Hamid. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Mobil pengangkut makan bergizi gratis MBG menabrak sejumlah murid SD di Cilincing, Jakarta Utara. Apa evaluasi dari Badan Gizi Nasional? Kami kembali usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebuah mobil pengangkut makan bergizi gratis MBG menabrak sejumlah murid SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara. Akibat peristiwa pada Kamis pagi tersebut, sejumlah murid terluka.
Kamera pemantau CCTV merekam detik-detik mobil SPG menerobos masuk halaman sekolah. Mobil tersebut menabrak sejumlah murid yang tengah menggelar kegiatan di halamannya. Sejumlah murid terluka langsung dibawa ke RSUD Cilincing dan Koja. Seorang pedagang sekaligus saksi mata mengungkap mobil MBG sempat terlihat meloncat sebelum menabrak pagar sekolah. Polisi masih memeriksa sopir mobil MBG yang menabrak sejumlah murid SD di Cilincing, Jakarta Utara untuk memastikan penyebab kecelakaan. Salah satunya menginvestigasi penyebab mobil MBG bertambah kecepatan hingga menyebabkan sejumlah murid terluka. Polisi juga menelusuri informasi terkait adanya sopir pengganti dalam operasional mobil MBG tersebut. Nah, ini yang kita faktor penyebab kenapa bertambah kecepatan, apakah salah injak pedal atau yang lain, ini masih kita dalam. Artinya belajar naik mobil bagaimana Pak? Pendalaman. Kalau SIM-nya sendiri keluaran 2001 ya. 2021. Infonya bukan supir yang biasa Pak, infonya supir ganti. Itu benar nggak sih Pak? Ini masih kita dalam. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap 22 orang jadi korban kecelakaan mobil MBG di SDN Negeri Kalibaru 01 pagi Kamis pagi. 11 korban sudah kembali ke rumah, sedangkan 11 lainnya masih dirawat di rumah sakit termasuk seorang guru. 2 di antara korban masih dirawat intensif oleh dokter anak, bedah saraf dan bedah kosmetik. Bagian memastikan akan menanggung semua biaya perawatan korban. Nantinya apakah nanti akan ada evaluasi terkait dengan perekrutan supir atau pegawai-pegawai agar nantinya tidak terjadi lagi, Pak? Anda kuasa mengharapkan adanya perbaikan SOP? Ya, tentu saja karena selama ini kan juga kita sudah lakukan, bahkan di dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih supir cadangan yang kualifikasinya sama. Penanganan korban kecelakaan mobil MBG bagaimana evaluasinya, kita tanyakan kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya. Selamat malam Pak Sony. Pak Sony, dapat mendengar suara saya? Pak Sony, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak. Jadi apa hasil evaluasi dari BGN terkait dengan kasus yang menimbulkan 22 korban? Jadi kami telah wawancarai Kepala SPPG, ya diketahui bahwa sopir itu, sopir tetapnya berhalangan karena sakit sudah 2 hari, kemudian diganti dengan sopir pengganti. Nah, penggantian ini sendiri dilakukan oleh mitra ya, karena memang yang merekrut relawan itu adalah mitra. Adapun sopir pengganti ini sudah bukan hari pertama, tapi sudah pernah sebelumnya juga menggantikan sopir yang tetap. Lantas sekarang bagaimana dengan situasi ataupun kondisi dari sopir? Sopir tadi dimintai keterangan oleh para penyidik pada Satgakum Satlantas Polres Jakarta Utara. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Saat kejadian bagaimana dengan kondisi sopir? Apakah dalam kondisi prima atau mungkin sebaliknya? Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada masalah dengan kesehatan maupun kondisi sopir tersebut. Jadi hasil evaluasi nanti ke depan seperti apa Pak dengan kejadian ini? Baik, evaluasi bagi kami adalah bahwa mekanisme rekrutmen telah dilakukan secara baik,
dan sesuai dengan juknis. Hanya mungkin ada tambahan bagi kami bagaimana apabila terjadi kendala seperti sopir tetap berhalangan. Jadi inilah yang harus kami tambahkan mekanisme untuk menyempurnakan mekanisme yang ada. Jadi ini human error atau ada hal lain dari hasil evaluasi BGN? Teknis di lapangan itu ranah penyidik ya, apakah kecelakaan tersebut karena human error ataukah karena kondisi kendaraan. Namun secara fisik terlihat kendaraannya baik, namun kami kan tidak tahu hasil olah TKP itu. Polisi lalu lintas yang punya kemampuan dan punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Selama ini SOP-nya seperti apa sih Pak untuk melibatkan SDM dalam program ini, termasuk memilih sopir? Jadi sopir itu merupakan bagian dari 47 tenaga relawan yang direkrut oleh Mitra. Mitra pada saat merekrut relawan tersebut harus melalui tahapan satu wawancara, yang kedua pemeriksaan kesehatan, ya surat catatan kelakuan baik dan lain-lain, dan itu semua sudah dilakukan oleh Mitra, termasuk terhadap sopir yang tetap. Nah, makanya tadi saya katakan, karena sopir ini adalah sopir pengganti, berarti kami harus mencermati kembali bagaimana apabila terjadi peristiwa yang sama tidak masuk, kemudian mekanismenya seperti apa, ini akan kami perbaiki. Perbaiki mekanisme yang Pak Sony sebutkan, artinya apakah nanti akan penambahan poin-poin dalam SOP kalau misalnya seperti kejadian ini tidak ada sopir tetap, maka kemudian direkrut sopir pengganti? Betul. Jadi kan permasalahan tidak sederhana itu. Ketika sopir tetap sudah ada, maka mereka diberikan honor. Nah, dan yang diberikan honor itu tentu dicatat nama-namanya, sehingga ketika terjadi pergantian, misalkan pada saat ditransfer, apabila memang ini supir pengganti, apakah itu hitungannya hari, apakah itu hitungannya tetap masuknya per minggu, bagaimana itu dikembalikan kepada Mitra. Namun sebelumnya tentu harus kami tuangkan dulu di dalam petunjuk teknis yang disempurnakan. Pak Sony, lantas bagaimana sekarang kondisi para korban? Pada saat tadi kami kunjungi, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sadar. 4 siswa tadi yang saya temui di rumah sakit umum daerah di Koja, ada beberapa yang luka memar, itu yang dikelompokkan luka serius. Kemudian 1 guru mengalami patah kaki kalau tidak salah. Tadi saya tidak sempat bertemu karena masih dalam tindakan ronsel. Kemudian sebagian dirawat di rumah sakit di Cilicing. Tadi ada 2 yang masih dalam penanganan intensif. Yang lainnya sudah dikumpulkan tadi di aula. Bahkan tadi diberikan tindakan trauma healing. Trauma healing dalam keadaan santai, menonton TV, kemudian berkumpul dengan keluarga. Nah, tadi juga sudah langsung saya ajak bincang-bincang anak-anak tersebut. Lantas bagaimana penanganan ataupun biaya perawatan, Pak? Apakah memang BGN akan ambil alih? Tadi sudah saya sampaikan kepada Direktur RSUD kedua rumah sakit tersebut, kami minta anak-anak kita diberikan perawatan yang maksimal, yang optimal, yang terbaik, dan apabila pun dirawat, tolong ditempatkan pada ruangan yang terbaik. Pak Sony, biaya BGN berkomitmen untuk menanggung biaya tersebut. Oke, Pak Sony, lantas atas kejadian ini, apakah BGN akan mengevaluasi mitra SPPG yang terlibat? Tentu kami ajak komunikasi untuk melakukan pendalaman, karena ini merupakan bagian dari evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional. Baik, terima kasih Pak Sony telah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Sony.
Saudara Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Erik Friendrich menyatakan kasus mobil MBG tabrak murid SD naik ke tahap penyidikan. Sopir mobil masih diperiksa sambil mengumpulkan alat bukti. Polisi menyebut total korban sejauh ini berjumlah 22 orang. Status dan itu berarti terperiksa nih Bang ya saat ini? Ya, masih kami periksa mendalam karena tentunya masih saksi. Apabila nanti besok alat bukti sudah cukup, akan kami tetapkan sebagai tersangka. Ini masih mengumpulkan alat bukti, baik petunjuk maupun barang bukti yang ada. Sampai saat ini total yang dirawat atau yang mendapat perawatan 22 orang, 10 orang sudah rawat jalan. Belasan korban banjir bandang alami ispa hingga demam masih dirawat di Puskesmas Batang Toru, Tapanuli Selatan. Informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, 15 korban banjir bandang dari 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan masih dirawat di puskesmas. Mayoritas pasien mengalami infeksi saluran pernafasan akut, demam hingga gatal-gatal. Sejumlah penyakit akibat luka karena hanyut dan banjir bandang 25 November lalu. Puskesmas Batang Toru mengungkap akan merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan jika tak sanggup menangani korban bencana. Aku semua ada 8 orang menolong aku. Jadi dievakuasi waktu banjir itu? Di pasar bersingkat di situ. Obat di sini kalau tidak bisa ditangani. Pasokan listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami pemadaman bergilir hingga 3 malam berturut-turut. Hingga saat ini kondisinya masih belum normal. Pemadaman bergilir berlangsung setiap 3 hari sekali. Terlihat sejumlah pertokoan masih tutup. Tak hanya itu, lampu di jembatan yang biasanya menerangi pengguna jalan pun masih padam. Hal ini membuat sebagian besar warga terganggu. Pemadaman listrik juga berdampak pada jaringan komunikasi yang mengakibatkan koneksi internet terputus. Hingga hari ini pasokan listrik di PD Jaya belum sepenuhnya pulih setelah banjir bandang dan lumpur tebal mengubur puluhan rumah di Gampong Dayakrut, Kecamatan Merah 2. Warga bilang listrik hanya menyala selama 2 hari setelah banjir. Namun hingga kini mati total. Pemadaman tanpa jadwal jelas ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama dalam proses pembersihan material lumpur. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Bahlil juga meminta maaf karena masyarakat terdampak bencana Aceh, Sumut dan juga Sumbar yang masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Sebelumnya Bahlil menyebut listrik di Aceh sudah menyala hingga 93% saat Presiden Prabowo bertanya tentang pemulihan listrik pasca bencana di Aceh. Akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi yang ada khususnya di Provinsi Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan, pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Listrik di Banda Aceh memang sempat menyala, namun tak lama kembali padam. Padahal sebelumnya pemerintah menjanjikan listrik akan menyala 100% di Aceh. Untuk mengetahui kapan masyarakat bisa kembali mendapatkan aliran listrik, kita tanyakan kepada Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Iliza. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizka. Pertama-tama
saya dan juga kami Kompas TV mengucapkan prihatin atas bencana yang menimpa warga di Aceh dan juga Banda Aceh khususnya yang sampai saat ini masih berjuang pasca bencana. Bu, saya mau bertanya, sebenarnya saat ini seperti apa kondisi ketersediaan listrik di Aceh? Apakah masih ada pemadaman bergilir? Ya, gini Mbak, awal alhamdulillah waktu itu kita masih pemadaman bergilir ya. Tapi saat ini memang pemadaman secara total itu terjadi pasca kembalinya Bapak Presiden ke Jakarta. Nah, saat itu bersama dengan Menko PMK dan juga Bapak Mendagri duduk bersama dengan Dirut PLN, beliau mengatakan nanti malam Bu Iliza, listrik Banda Aceh akan hidup kembali dan tidak ada lagi pergiliran di kota Banda Aceh karena suplainya itu nanti sudah ada Arun yang akan membackup itu. Tapi ternyata saya tanya sekali lagi kepada beliau apakah ini bisa saya declare pada masyarakat saya, bisa. Waktu itu saya ada pasar murah, saya declare masyarakat nanti malam, insya Allah kita akan hidup semua lampu dan masyarakat bertepuk tangan sangat gembira. Ternyata apa yang terjadi malamnya mati total kota Banda Aceh. Jadi bahkan lampu-lampu jalan kami juga sudah tidak hidup, kemudian rumah sakit, kemudian PDAM, air mati, belum lagi pasokan LPG gas itu juga bermasalah di kota Banda Aceh. Jadi imbas dampak dari semua ini adalah bagaimana layanan katakanlah layanan kita untuk mall pelayanan publik juga terhenti, kemudian kita harus membayar sampai ratusan juta untuk rumah sakit pakai genset, belum lagi berharap gensetnya itu takutnya mati. Dan tadi kita juga rapat koordinasi dengan PLN, sayangnya memang PLN hanya bisa kami undang ke kantor tapi hanya bisa berkomunikasi melalui HP gitu ya, dan mereka mengatakan karena ada persoalan yang rusak di Nagan Raya dan ketika diuji coba dari Arun ke Nagan Raya ini tidak terkoneksi dan akhirnya memang sampai saat ini mereka tidak bisa menjawab kapan listrik di kota Banda Aceh ini akan hidup kembali. Jadi begitu kondisinya yang ya tentu kami berharap ya ini segera bisa diselesaikan karena masyarakat kami, UMKM semuanya, para usaha-usaha semua ini tidak bisa beroperasional karena memang tergantung kepada listrik, air PDAM juga. Tapi janjinya mudah-mudahan suplai besok apakah lusa gitu ya difokuskan kepada pelayanan publik yaitu di air bersih, kemudian rumah sakit, kemudian bandara. Selebihnya memang tidak ada kepastian apapun Mbak, begitu kondisinya. Jadi sampai sekarang bahkan di Banda Aceh yang ibu kota provinsi Aceh masih belum ada kepastian Ibu. Jadi sejauh belum ada kepastian. Iya, ya Bu Liza sampai malam ini masih berkomunikasi dengan siapa terakhir Bu? Sama pimpinan PLN Pak Rudi, pimpinan PLN Kota Banda Aceh. Jadi beliau mengatakan memang tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan secara teknis karena semua tergantung juga kepada tim di lapangan. Ya kita tahu medannya ketika mendirikan tower itu berat, tower sudah berdiri, tapi sekarang persoalannya juga tidak terkoneksi begitu. Jadi ada persoalan di Nagan, baru hidup satu. Nah satu itu suplainya hanya 20 megawatt dan itu hanya bisa mensuplai kepada rumah sakit, PDAM dan bandara itu diusahakan. Tapi untuk masyarakat belum ada kepastian dan tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksikan secara teknis. Saya bilang apakah ada mungkin karena trauma juga dengan statement Pak Menteri, apa yang disampaikan oleh Dirut, kemudian karena itu mereka tidak berani mengatakan hal itu, prediksinya. Saya bilang coba sampaikan kepada saya prediksi yang terburuk agar masyarakat ini bisa ada gambaran, tapi itu pun tidak bisa dijelaskan, begitu Mbak. Iya, bagaimana Ibu mengomunikasikan kepada warga? Karena kan pasti warga ini khawatir, gelap gulita tidak bisa beraktivitas apa-apa. Apa yang Ibu sampaikan sampai saat ini kepada warga di Banda Aceh? Nah saya memang belum karena baru selesai rapat juga hari ini tadi saya berkunjung ke rumah sakit kemudian ke PDAM untuk menanyakan kepastian apa menjadi persoalan-persoalan mereka
agar kita tetap bisa memberikan pelayanan. Jadi setelah itu saya mengundang dari PDAM, dari rumah sakit, kemudian PLN, kemudian Pertamina untuk kita duduk bersama. Nah ini tadi baru selesai rapatnya, kita ini harus menyampaikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh karena mereka sangat tergantung, Mbak. Jadi air bersih nggak bisa masuk. Kemudian listrik, padam, gas LPG mereka banyak yang belum mendapatkan gas LPG. Jadi sama kayak tinggal di pengungsian juga jadi kondisinya. Jadi seperti itu. Nah harapannya mungkin dengan adanya pemberitaan di Kompas malam ini, mungkin bisa sampai kepada penentu kebijakan untuk bisa lebih cepat, bergerak cepat apapun yang bisa dilakukan agar pusat ibu kota ini semua orang bertumpuk di sini agar segera bisa listrik hidup kembali. Kalau masalah gas katakanlah itu kapal hanya ada 2 kapal, yaitu satu dari Pertamina, yang satunya dari kapal Aceh Hebat. Harusnya ada penambahan agar suplainya sekarang hanya mencapai 20-30% saja. Jadi kalau LPG sudah tidak ada, kemudian pasokan listrik tidak ada, ini jadi persoalan. Belum kalau misalnya ada masalah BBM. Jadi saat ini kondisi Banda Aceh ya sangat memprihatinkan begitu, Mbak. Kita sama-sama berharap, Bu Wali Kota, bahwa tayangan kita di Sapa Indonesia Malam Kompas TV kali ini betul-betul dilihat oleh pemerintah di pusat, oleh pihak-pihak yang memang punya tanggung jawab, oleh PLN juga untuk segera menghidupkan listrik di Banda Aceh. Bu Wali Kota, sekali lagi kami turut prihatin, kami sama-sama mendoakan agar situasi ini segera dilewati dan respons untuk warga segera ditangani dengan baik, Bu Iliza. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Mbak. Insya Allah mudah-mudahan harapannya bisa sampai kepada Dirut PLN dan juga Pak Bahlil, ya, Pak Menteri, untuk segera bisa fokus untuk bisa kembali kami menikmati listrik di Kota Banda Aceh. Amin. Terima kasih banyak Bu Wali Kota atas waktunya. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi berikutnya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ingin Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Ikan goreng. Saudara, polisi menetapkan Direktur Utama Tera Drone Indonesia sebagai tersangka usai insiden kebakaran gedung yang menewaskan 22 karyawannya di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dirut Tera Drone ditangkap pada Rabu malam setelah penyidik memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menentukan Dirut Tera Drone Indonesia sebagai tersangka. Pihak kepolisian mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam insiden kebakaran ini selain Direktur Utama Tera Drone. Meski begitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Ini buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ingin Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pigai yakin jabatan tersebut penting agar Indonesia dapat memprakarsai pembentukan kebijakan-kebijakan HAM yang selama ini belum ada. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan hal itu saat peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 Rabu lalu. Pigai menyebut Kementerian HAM sedang mengarus utamakan hak asasi manusia atau mainstreaming human rights. Pigai yakin Indonesia bisa merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB untuk membentuk kebijakan HAM terkait korupsi, lingkungan, pemilu hingga pembangunan. Pak mohon tetap bertahan di atas dalam puncak acara peringatan Hari HAM. Di tingkat dunia, kalau pemimpin-pemimpin tidak prominent dalam demokrasi dan hak asasi manusia, kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri, oleh karena itulah Kementerian Hak Asasi Manusia membangun mainstreaming human right. Kita impus dari ontologisnya, cara berpikirnya.
kita bangun, kita perkuat peradaban berpikir tentang hak asasi manusia. Kita juga impus epistemologisnya, kita juga perkuat aksiologisnya. Adalah untuk mempersiapkan agar 2045 Indonesia memimpin dunia. Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita, dan saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuk ya. Saya masih Serta Rigan. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh